Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian pagi ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah luar sehat. biasa. Iya, iya, alhamdulillah ya anak-anak. Kita belajar bersama melalui aplikasi Google Meet. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Bu. Silahkan, siapa salah satu memimpin berdoa anak-anak? Saya, Bu. Oh iya, siapa ini? Mas Silahkan. Purno. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebentar anak-anak. Ini speaker Bu Guru. Sedikit bermasalah, sebentar. Bu Guru lanjutkan ya anak-anak. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 4. Nah, tadi kita sudah berdoa ya anak-anak. Sudah, Ibu. Sekarang Ibu bertanya, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua ya? Masuk semua, Bu. Masuk Oh, iya. semua, Bu. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah anak-anak mencermati teks bacaan, diharapkan anak-anak mampu menganalisis unsur intrinsik dari cerita yang dibaca secara terperinci. Selanjutnya, anak-anak diminta untuk merumuskan unsur intrinsik cerita yang telah dibaca dalam bentuk peta pikiran secara terperinci. Selanjutnya, melalui kegiatan diskusi nanti, anak-anak diharapkan mampu menelaah sikap tokoh dengan pengamalan sila Pancasila dengan benar. Yang keempat, anak-anak diminta untuk menganalisis kegiatan sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dalam bentuk peta pikiran berdasarkan isi cerita. Nah, untuk karakter yang diharapkan pada pembelajaran ini, anak-anak diharapkan memiliki kedisiplinan, peduli sosial, dan juga kerjasama. Materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Yang kedua, merumuskan unsur intrinsik cerita dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, menganalisis kegiatan sesuai dengan sila ketiga Pancasila berdasarkan isi cerita. Anak-anak, kemarin Ibu sudah menge-share link YouTube tentang unsur-unsur intrinsik dari cerita. Apakah kalian sudah membukanya, anak-anak? Sudah, Bu. Siapa yang sudah membuka? Sudah semua ya? Sudah Ya, Ibu. semua mempelajarinya ya? Ya, Nah, Ibu. sekarang Sudah, Bu. ya, mari kita ulas kembali. Apa itu unsur-unsur intrinsik cerita, anak-anak? Ada yang tahu? Unsur yang terdapat pada cerita. Oh iya, unsur yang membangun suatu cerita yang dapat kita temukan di dalam teks cerita itu sendiri. Tadi yang menjawab siapa? Mbak Mutiara ya? Ya, Ibu. Iya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Mutiara.
Selanjutnya, ada unsur apa lagi anak-anak? Ada unsur? Tokoh. Tokoh. Iya, tokoh, latar, lalu tema. Tema. Apa itu tokoh? Apa itu tokoh? Siapa yang bisa? Pelaku dalam cerita. Iya, tokoh adalah pelaku dalam cerita. Apa itu latar? Tempat kejadian. Iya. Iya, tempat kejadian yang bisa meliputi latar tempat, latar suasana, dan juga latar waktu. Apa itu tema? Inti dari cerita. Oh iya, bisa merupakan ide pokok suatu cerita. Selanjutnya, ada apa lagi? Ada apa lagi anak-anak? Amanat. Amanat, Penokohan. penokohan. Apakah itu amanat, Mbak Hima? Amanat. Mbak Hima? Kalau Mbak Hima nggak, itu saya aja. Bu. Ya, siapa ini Mbak Mutiara ya? Ya. Iya. Amanat apa Mbak Mutiara? Amanat adalah pesan yang terdapat pada suatu cerita. Oh iya, pesan yang terdapat pada suatu cerita, betul sekali. Penokohan, siapa yang bisa menjawab penokohan? Apakah penokohan itu? Iya, Bu. Oke. Saya Siapa Mbak Umi. Oh iya. Penokohan itu kayak sifatnya, Bu, sifat tokohnya. Atau Oh yang iya, sifat tokoh dalam suatu cerita. Alur, apakah alur itu? Saya, Bu. Siapa yang bisa menjawab? Mas Rohmat, Mas Saya, Jul, Bu. Saya, Bu. Saya. Purno? Ya. Iya, Bu. Alur adalah? Alur itu Bu, jalannya cerita, Ibu. Oh iya, alur adalah urutan atau rangkaian dari peristiwa dalam cerita. Nah, anak-anak, mari kita berdiskusi. Sekarang Ibu minta anak-anak berhitung 1 sampai 3, diulang sampai habis jumlah siswa. Kemudian anak-anak yang mendapatkan nomor sama silahkan bergabung menjadi satu kelompok sesuai dengan urutan hitungan. Ayo Ibu, dimulai ya dari Mas Purna ya. Berhitung ya. 1. Ya, Mas Purna 1. 2 siapa? 3. Ya. Yang kelompok 1 Mas Purno. Kelompok 2 siapa? Jul, Bu. Ya, Mas Jul. Jul. Kelompok 3? Kelompok 3? Saya Novi. Oh iya, Mbak Novi. Nah, setelah kalian menyelesaikan berhitung sampai habis jumlah siswa, kelompok 1 silahkan bergabung dengan Mas Purno, kelompok 2 bergabung dengan Mas Zul, dan kelompok 3 bergabung dengan Mbak Novi. Ya, Bu. Bisa ya anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, nah selanjutnya kita akan mencermati cerita anak-anak yang ada pada video. Sebentar, Ibu putarkan sebentar nggih. Ya, Ibu. Nggih, Bu. Oh sebentar, Ibu Guru jelaskan petunjuk pengerjaan dalam membuat peta konsep ya anak-anak. Silahkan anak-anak buka LKPD yang sudah Ibu Guru berikan. Petunjuk yang pertama, bacalah cerita semut, rajin, dan belalang pemalas secara teliti. Yang kedua, pahami cerita tersebut, berikan tanda pada hal-hal yang penting. Yang ketiga, analisislah unsur-unsur intrinsik cerita tersebut bersama kelompokmu. Yang keempat, analisislah kegiatan dalam cerita yang mencerminkan pengalaman sila ketiga Pancasila bersama kelompokmu masing-masing. Kemudian tugas kalian adalah menuliskan hasil analisis tersebut dalam bentuk peta pikiran
yang ada pada LKPD kalian masing-masing. Sanggup ya anak-anak? Iya, Bu. Nggih, Bu. Iya. Belum terdengar, Bu. Ya, sebentar nggih. Sebentar anak-anak. Speakernya Bu Guru ternyata belum disetting. Apakah sudah terdengar anak-anak? Belum, Bu. Oke, sebentar Suaranya ya. agak dibesarkan, Ibu. Mohon maaf ya anak-anak. Sabar nggih. Apakah terdengar anak-anak? Halo. Apakah sudah terdengar? Bu. Belum. Bu. Bisa dibesarkan lagi suaranya, Ibu. Nah, sudah, Ya, Ibu. Bu, sudah terdengar. Volumenya belum dikeraskan. Ulang lagi, Bu.
Nah, anak-anak, sekarang mari kita analisis unsur intrinsik dari cerita tersebut. Halo, Halo. 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 Ya, Bu. Ya, Iya, Bu. Oke, Bu. masih memperhatikan ya anak-anak? Masih, Bu. Tadi kita Masih. sudah mencermati cerita yang ada pada video yang sudah Ibu tampilkan. Nah, sekarang tugas kalian adalah menganalisis unsur intrinsik cerita yang ada di dalam cerita tersebut dalam bentuk peta pikiran. Ya, Nah, Ibu Guru beri waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi sesuai dengan petunjuk yang sudah Ibu jelaskan tadi, anak-anak, untuk merumuskan unsur intrinsik ceritanya. Siap, anak-anak? siap, Bu. Iya. Baik, anak-anak, Bu Guru rasa waktu yang kalian gunakan untuk mengerjakan sudah cukup. Kita bahas ya, anak-anak. Ya, Ibu. Dari yang pertama, unsur intrinsik ceritanya dari kelompok Mas Purno ada apa, Mas Purno? Judulnya Sebutkan dua, Mas Purno. judul ceritanya mengenai tentang belalang dan semut. Ya, Tokohnya judul ceritanya tadi adalah semut rajin dan belalang pemalas. Ya. Tokohnya ada siapa saja? Ada semut, ada belalang, Ibu. Iya, ada semut dan ada belalang. Selanjutnya, latar tempat dan suasana kelompoknya Mas Zul. Ada Ya, Bu. ada Mas Zul? Ada. Ya. Itu ada di hutan. Di hutan. Iya, latar tempatnya di hutan. Suasananya bagaimana, Mas Zul? Sangat terik, Bu. Oh iya, suasananya sangat terik. Lalu, suasana yang lainnya masih ada? Hujan. Saat hujan lebat juga, Oh Bu. iya, suasananya sangat terik matahari dan hujan lebat. Selanjutnya, konflik dan klimaks. Kelompok Mbak Novi. Mbak Novi atau Mbak Mutiara? Ada Mbak Mutiara? Ya, itu. Iya. Mbak Mutiara, Ini saya sebutkan Novi. Mbak. Oh iya, Mbak Novi. Hasil analisis konflik dan klimaks. Belalang pemalas tidak mau mengumpulkan makanan untuk Oh persiapan iya. hujan. Belalang malah santai-santai. Oh iya, Mbak Novi. Untuk klimaksnya? Musim hujan tiba, semut berteduh dan berpesta menikmati makanan. Belalangnya menangis karena punya makanan. Oh nggih, Kelaparan. belalang. Oh iya, belalangnya kelaparan, menangis, bersedih karena apa? Belalangnya itu pemalas. Ketika semut bersama-sama bersatu padu, bergotong royong mengumpulkan makanan, belalangnya malah asik malas-malasan, asyik bernyanyi, bermain gitar, seperti itu ya anak-anak. Sehingga ketika musim hujan tiba, belalang ini tidak mempunyai makanan sama sekali. Belalang merasa bersedih, menangis, kelaparan. Nah, dari sini apa yang dilakukan semut anak-anak? Kira-kira Membantu. ada yang tahu apa yang dilakukan semut melihat belalang yang sedang menangis dan bersedih kelaparan? Membantu belalang, Ibu. Oh iya, Mas Purno. Semutnya membantu Belalang belalang dengan cara apa? Membantunya. membagi Diberikan makan, Bu, makanan. Oh iya, diberikan makanan. Nah, dari sini tadi sikap belalang bagaimana setelah diberi makanan? Mas Purno? berterima kasih, Mas Dul? Bu. Oh iya, belalangnya berterima Berterima kasih. kasih.
belalangnya tersentuh hatinya dan juga berjanji untuk kedepannya akan giat bekerja, tidak bermalas-malasan lagi. Nah, bagaimana watak tokoh dari cerita tadi anak-anak? Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, Ada. Mas Zul. Watak tokoh si semut itu rajin, Bu. Suka menolong. Iya, semut rajin, baik hati, suka menolong. Belalang, wataknya? Benar-benar pemalas Bu dia. Pemalas, Bu. Iya, Tidak mau belalang kerja, wataknya. hanya tiduran. Iya, belalangnya pemalas, hanya tiduran, tidak mau bekerja. Nah, kira-kira kalau kita itu menjadi orang yang malas, ada akibatnya tidak anak-anak? Ada, Bu. Nah, apa akibatnya Mbak Hima? Kita narik di buku. Iya, akan merugikan diri kita sendiri. Untuk itu, anak-anak harus menjadi anak yang rajin, yang semangat, tidak boleh malas. Selanjutnya, amanat. Siapa yang bisa menyebutkan amanat dari cerita yang sudah kita cermati tadi anak-anak? Aku, Bu. Ya, Mbak Rosida, silahkan. Mbak. Oh, Mbak Hima toh. Iya ya, Mbak Hima, maaf. Ibu salah lihat. Apa amanatnya, Bu? Iya, Kita amanatnya. harus membantu. Iya, kita harus harus saling membantu dengan teman. Ada yang lain? Jangan malas-malasan Bu. Oh iya, jangan malas-malasan. Nggih, tidak boleh malas terus. Yang rajin. Iya. Nah, dari cerita tersebut anak-anak ada pesan moral, amanat dari cerita yang disampaikan kepada pembaca atau anak-anak, di mana kita harus giat bekerja. Untuk apa anak-anak? Untuk kedepannya mendapatkan hasil yang menyenangkan. Anak-anak tidak boleh bermalas-malasan, karena apa? Akan merugikan diri sendiri dan juga akan menyesal anak-anak di kemudian hari. Selain itu, anak-anak juga harus memiliki sikap kerjasama seperti yang ditunjukkan si kawanan semut tadi anak-anak. Mereka bekerja sama untuk mengumpulkan makanan dan juga saling menyayangi, saling tolong-menolong. Nah, anak-anak, sikap tersebut, sikap saling bekerja sama, saling menyayangi, saling tolong-menolong, itu adalah merupakan pengamalan dari Pancasila anak-anak. Ada yang tahu sila keberapa? Sila ke Halo. sila ketiga, Ibu. Oh iya, sila ketiga. Ini siapa ya yang menjawab? Mas Purno. Oh, Mas Purno. Sila ketiga bunyinya apa, Mas Purno? Persatuan Indonesia, Ibu. Iya, Persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan apa, Mas? Pohon yang besar itu Pohon? loh, Bu. Apa itu Iya. namanya? Namanya Beringin. ada yang tahu? Ada yang tahu? Beringin. Pohon beringin. Nah, pohon beringin di sini anak-anak melambangkan sila ketiga Pancasila, di mana pohon ini memiliki ciri khas, memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, yang menjadi simbol keragaman bangsa Indonesia anak-anak. Di mana meskipun kita berbeda-beda tetap satu jua. Nah, dengan bersatu kita bisa memenuhi tujuan Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakatnya dari perpecahan. Dan persatuan Indonesia ini juga adalah
untuk menyatukan seluruh bangsa. Bersatu di sini artinya adalah satu cara supaya Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Nah, anak-anak, tahukah kalian contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga Pancasila? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan lagi? Tadi itu si nolong itu belalang, saling membantu belalang. Iya, hidup rukun. Lalu apa lagi? Suka Tidak membantu. membedakan teman. Suka membantu. Selain itu, ada apa lagi? Kita tidak boleh mementingkan apa, anak-anak? Nah, Kepentingan sendiri. Ya, mementingkan diri sendiri. Kita harus peduli terhadap orang lain, terhadap teman yang ada di sekitar kita. Saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Ada lagi yang mau menyebutkan? Saling membantu. Ya, saling gotong royong, saling membantu seperti yang ditunjukkan oleh kawanan semut tadi ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, tadi di dalam cerita semut dan belalang, anak-anak mendapatkan tugas untuk menganalisis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dalam bentuk peta pikiran. Nah, ayo, kelompok 1, sebutkan satu kegiatan. Kelompoknya Mas Purno, kelompok 1. Semut Kegiatan yang semut mencerminkan, saling bergotong royong, Ibu, mengumpulkan makanan. iya, semut saling bergotong royong dalam mengumpulkan makanan. Kegiatan yang kedua, kelompok 2. Kelompoknya Mas Dul. Itu, Bu, kawanan semut menolong belalang. buat Iya, makanan. kawanan semut menolong belalang. Dengan cara apa tadi? Memberikan itu, Bu, apa itu? Membawakan Makanan. makanan. Yang ketiga, kelompoknya Mbak Novi. Kegiatannya apa? Kalau gitu Mbak Novi tidak Ya. bersuara. Mbak Mutiara. Oh ya, Mbak Novi sudah. Yo, kegiatannya apa Mbak Novi menurut kelompokmu? Kawanan semut menolong belalang yang sedang makan sudah belum? Iya, kawanan semut menolong tadi sudah disebutkan Mas Jul. Yang lainnya? Belalang mengucapkan terima kasih. Oh iya, belalang mengucapkan terima kasih. Dan masih ada satu lagi kegiatan. Apa Mbak Novi? Belalang dan semut. Belalang dan semut membawa banyak makanan. Iya, belalang dan semut makan bersama. Anak-anak, kita tadi sudah mempelajari apa saja anak-anak? Unsur intrinsik, Ibu. Iya, unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Nah, dalam mempelajari unsur intrinsik tadi anak-anak disuruh untuk apa anak-anak? Melihat tokohnya, latar alurnya, kemudian Iya, menganalisis unsur intrinsik dalam cerita itu. Lalu anak-anak mendapatkan tugas untuk apa? membuat peta konsep, Ibu. Iya, membuat peta konsep berdasarkan rumusan unsur intrinsik. Ada satu lagi tadi yang kita pelajari apa? Sila ketiga itu. Aturan Indonesia. Menganalisis kegiatan dalam cerita sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Anak-anak, adakah pertanyaan dari materi yang belum jelas anak-anak? Silahkan Ibu beri kesempatan untuk bertanya. Ayo siapa?
Mbak Hima? Enggak tanya. Oh, tidak benar. Tidak. Oh iya, sudah jelas ya berarti yang Jelas, Ibu. yang Ibu jelaskan tadi? Nggih, sudah jelas semua. Jelas, Bu. Iya. Nah, anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan, semua sudah jelas. Tugas kalian adalah mengupload pekerjaan yang sudah kalian kerjakan tadi sesuai dengan LKPD kalian masing-masing tadi di dalam link Google Form yang sudah Ibu sediakan, yang sudah Ibu kirim ke grup WhatsApp kalian masing-masing. Dan tugas kalian satu lagi adalah mengerjakan soal evaluasi anak-anak pada link Kahoot yang sudah Ibu kirimkan alamatnya ke WA Group. Nah, dalam mengerjakan tugas ini anak-anak, Ibu memberi batasan waktu maksimal sampai jam 4 sore. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, sampai jam berapa tadi maksimal? Jam 4 Jam sore. 4 sore. Iya, jam 4 sore. Nah, pada pertemuan selanjutnya anak-anak, kita akan melanjutkan pada pembelajaran kelima, mempelajari tentang berbagai macam pekerjaan orang tua. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu berpesan pada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan, dan juga mematuhi protokol kesehatan anak-anak. Dengan cara bagaimana anak-anak? Masih ingat semuanya? Cuci Bagaimana? tangan. Iya, Memakai masker. mencuci tangan, Memakai memakai masker. Iya, anak-anak. dan jarak. Iya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Silahkan siapa yang mau memimpin berdoa? Mas Zul? Ya, Bu. Iya, silahkan Mas Zul. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, Selesai, Bu. anak-anak. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya. Terima kasih, Bu. Sampun Ibu.